Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ulil kiram wa ummatihi jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzati billah. Pada malam hari ini kita masih berada di bulan Syawal, akhir-akhir atau sepertiga yang terakhir di bulan Syawal. Andai kata Ramadan, maka inilah yang dimaksud dengan al-ashhurul awakhir min Ramadan. Sekarang ini min Syawal, ya. Keutamaan bulan Syawal, ya, masih patut untuk diingatkan kepada kita semua. Semoga hal-hal yang masih bisa terkejar jangan sampai terlewatkan. Nah, di antaranya yang pertama adalah puasa sunat Syawal. Nah, jangan-jangan masih ada di antara kalian yang belum memulai karena sibuk siarah. Ya, ingat, ya, hari-harinya bulan Syawal tinggal, ya, malam ini tanggal berapa? Tanggal 21 Syawal. Berarti tersisa 9 atau mungkin 8 hari lagi. Ya. Orang yang sudah berpuasa di bulan suci Ramadan lalu tidak mengikutkan puasa 6 hari bulan Syawal, sangat rugi. Sangat rugi. Rugi sekali. Atau rugi berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali. Ya. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Rawahu Muslim. Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu mengikutkan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal, maka akumulasi dari amalnya ini laksana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Kenapa sepanjang tahun? Ya, itu dijawab dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang datang membawa kebaikan 1, maka dinilai 10. Kalau kejahatan tidak dilipat gandakan. 1 yang dilakukan, ya 1 yang dituliskan. 1 dibalas 1. Kalau kebaikan 1 dibalas 10. Jadi sangat-sangat terlalu kalau masih ada orang yang rugi. Berarti 10 kali. Ya. Peluangnya untuk beruntung masih saja rugi. Jadi ini. Nah, kalau seorang hamba puasa 1 bulan, nilainya 10 bulan. Itu nilai minimal. Lalu diikutkan 6 hari di bulan Syawal, nilainya 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan. Nah, itulah makna kana kasiyami dahri. Itulah makna sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun atau puasa daim, ya, itu tidak ada sunnahnya itu. Ya. Kecuali bagi mereka yang menjadikan puasa itu sebagai obat, boleh. Ada sahabat saya di Tanah Suci,
Beliau orang Madura. Dalam setahun hanya 6 hari tidak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, ditambah Ayyamut Tasyrik 3 hari, ditambah Yaum Arafah 6 hari saja. Selebihnya itu puasa terus. Ya. Sahurnya itu hanya kurma 3 butir, air sam-sam 1-2 gelas, selesai. Beliau bilang sama saya, Ustaz, tubuh itu tidak butuh kenyang. Tubuh itu hanya butuh nutrisi. Masih adakah makanan yang lebih hebat kandungan nutrisinya dari kurma? Makan kurma 3 butir itu melebihi kualitasnya sepiring 2 piring nasi. Coba. Apalagi kalau 7 butir. Ya. Belum lagi kalau kurmanya itu persis kurma Nabi, ajwa. Ya. Penawar racun, penangkal sihir. Coba. Ditambah air sam-sam, bukan le minerale. Air sam-sam. Ya. Mungkin segelasnya itu jauh lebih berkualitas daripada segalonnya kita. Itu puasa. Saya bilang tidak ada sunnahnya itu. Tapi dia bilang, ya kalau saya tidak puasa berat badan saya naik terus. Ya, sehingga dengan puasa sehingga berat badannya itu terkontrol. Ya, saya melihat fisiknya jauh lebih gemuk daripada saya, sementara puasa saya lebih sedikit dari puasanya. Saya bilang, persoalan gemuk dan tidak gemuk bukan karena banyak atau sedikit makan, bukan. Ya. Semestinya dia itu lebih kurus daripada saya karena puasanya lebih banyak, tapi justru sebaliknya. Subhanallah. Ini. Nah, orang seperti ini dibolehkan puasa daim, oleh karena dijadikan puasa itu sebagai wasilah untuk menghindari penyakit, ya, menjaga kesehatan. Ya. Kalau ta'abbudi semata tidak boleh, karena itu tidak ada sunnahnya. Sebanyak-banyak puasa kita itu seperti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Itu kata Rasulullah. Sebaik-baik puasa seperti puasanya Nabi Daud. Gimana caranya? Sehari puasa, sehari tidak. Berarti akumulasi puasanya itu 6 bulan dalam 1 tahun. Oh. Namun ya, rahmat untuk umat Rasulullah, tanpa puasa setiap hari sepanjang tahun, pahala puasa sepanjang tahun itu bisa didapatkan dengan amal sederhana seperti ini. Ya, bukan hanya ini, masih ada yang lain. Ya. Hanya dengan berpuasa 1 bulan di bulan suci Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, akumulasi dari 2 puasa ini itu dinilai puasa sepanjang tahun. Itulah sehingga tadi dikatakan rugi berkali-kali bagi orang yang sudah puasa Ramadan lalu lalai mengikutkan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal. Ini minus 8 atau 9 hari lagi, anak-anakku semua. Coba kau berpacu, jangan sampai ketinggalan. Ya, akhir-akhir bulan Syawal ini bukan tidak afdal. Ya, justru walal akhiratu khairun laka minal ula. Boleh saja. Kenapa? Awal-awal Syawal sibuk silaturahim, sibuk ziarah. Ya, sayang dilewatkan ketupat, ya, dilewatkan hidangan-hidangan yang lezat sebagai tebusan bulan suci Ramadan, dan juga kecewa atau tidak sempurna rasa senangnya orang kalau didatangi rumahnya disiapkan hidangan lalu tidak dicicipi. Ya, tapi di akhir bulan Syawal kita tetap berpacu. 6 hari puasa harga mati, jangan sampai
tertinggal. Ya. Mulailah besok kalau belum memulai. Lanjutkanlah bagi mereka yang belum sampai. Bersyukurlah bagi mereka yang sudah selesai. Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk ad-dawam wal istimrar. Ad-dawam ay al-istimrar. Ad-dawam artinya melanjutkan, merutinkan, terus menerus, tidak mengenal putus. Apa itu? Amalia kita di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan itu madrasah, sekolah sesungguhnya, sekolahnya orang beriman. Ya, bagi mereka yang ikut menjadi peserta didik di dalam bulan suci Ramadan, digembleng, ya, dilatih, ya, melakukan riyadhah, ya, 1 bulan penuh, ya, semua amal ibadahnya meningkat, ya, salat jamaah, salat sunat, baca Quran, sedekah, ya, zikir, wirid, semuanya serba meningkat dalam bulan suci Ramadan. Nah, setelah Ramadan ini berangkat, jangan sampai dilepas. Kalau lepas, berarti dia adalah alumni Ramadan yang gagal. Ya. Ulama kita mengatakan, kalau engkau ingin melihat siapa yang diberkahi oleh bulan suci Ramadan, jangan lihat di dalam bulan suci Ramadan, lihat nanti setelah Ramadan berangkat. Kalau ada hamba yang mampu, ya, mengisi hari-harinya di luar Ramadan, sama saja waktu Ramadan, maka itulah orang yang berhasil menangkap berkahnya Ramadan, berhasil membawa berkahnya Ramadan. Tapi kalau ada hamba rajin di bulan Ramadan, malas di luar Ramadan, maka itu hamba yang gagal. Ya, menyimpang berkahnya Ramadan. Nah, kebanyakan kita di sini kaum muslimin. Ya. Yang pertama tadi itulah hamba-hamba pilihan itu. Dan bahkan, ya, juga tidak sedikit masih Ramadan, ya, masih Ramadan sudah hilang. Awal Ramadan jos, ya, pertengahan Ramadan drop, akhir Ramadan hilang, akhir Ramadan lost, ya. Awal Ramadan jos, pertengahan Ramadan drop, akhir Ramadan lost. Apalagi setelah Ramadan berangkat. Ini orang awam kebanyakan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, sepertinya sahabat ini galau, risau, jangan-jangan di hari kemudian nanti kita salah kaprah. Di dunia ini sukses mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, tapi di akhirat nanti ternyata amal yang kita kumpulkan bukan itu yang disenangi oleh Allah. Ya, jadi sahabat ini risau sepertinya, sehingga datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amal apa yang disenangi oleh Allah. Amal apa? Beliau minta kepastian. Ya, seleranya Allah untuk amal ibadah hambanya itu seperti apa sesungguhnya. Nah, Rasulullah ketika itu menjawab, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, disinilah muncul istilah dawam. Ad-dawam. Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang rutin kendati pun sedikit. Amal yang rutin kendati pun sedikit. Biar sedikit kalau rutin, itulah yang Allah senang.
Jadi kalau ada hamba hanya hebat ibadah di dalam bulan Ramadan, kemudian nanti hilang di luar Ramadan, boleh saja amalnya itu banyak, tapi bukan itu yang disenangi oleh Allah. Kenapa? Tidak rutin. Orang-orang sufi ada yang berkata, wahai orang-orang beriman, kenapa engkau hilang ketika Ramadan berangkat? Memangnya engkau beribadah karena apa? Dan karena siapa? Ketika engkau beribadah karena Ramadan, pantas engkau hilang setelah Ramadan berangkat. Tapi kalau engkau beriman karena Tuhannya Ramadan, maka engkau tidak pantas membedakan antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Oleh karena boleh saja Ramadan berangkat meninggalkan engkau, tapi Tuhannya Ramadan tidak mungkin meninggalkan engkau. Sekarang kita di mana? Ibadah karena Ramadan atau ibadah karena Tuhannya Ramadan? Kalau engkau beribadah karena Ramadan, memang akidahmu sudah meleset. Akidahmu sudah meleset. Perlu engkau beristighfar. Ya. Ini. Tapi kalau engkau beribadah karena Tuhannya Ramadan, maka tidak pantas membedakan Ramadan dengan bukan Ramadan. Oleh karena Tuhannya Ramadan tidak pernah meninggalkan kita, kendati pun Ramadan sudah berangkat meninggalkan kita. Ya. Ramadan hanyalah motivasi, Ramadan hanyalah madrasah, ya. Bukan tujuan ibadah. Nah, ini harus dipahami, sehingga jangan sampai kendor ketika Ramadan ini berangkat. Karena Ramadan datang untuk melatih kita. Nah, selama 1 bulan, 1 bulan itu waktu yang cukup kita menjadi seorang hamba yang terlatih untuk ibadah. Maka tunjukkanlah berkahnya Ramadan setelah nanti Ramadan berangkat. Ya. Kalau engkau adalah alumni Ramadan yang sukses. Ini yang terkait dengan merutinkan amal. Ya. Di sini pada umumnya kita gagal. Dan disinilah kesuksesannya para orang-orang sufi. Ya. Orang-orang sufi. Ya. Orang-orang sufi itu, ya. Orang-orang sufi itu, ya, pada umumnya kelebihannya di sini, merutinkan amal. Pernah saya berkunjung di suatu tempat. Di tempat itu ada salah seorang ulama yang sangat dikenal, mengukir sejarah. Dan orang-orang di kampung itu bercerita, katanya itu dulu almarhum Andre Gurutta semasa hidupnya. Di malam hari, kadangkala dijumpai buka baju di bawah kolong rumah. Apa maksudnya? Nah, beliau ini bersedekah untuk nyamuk-nyamuk yang datang menggigitnya. Kenapa bisa? Nah, rupanya beliau ini, ya, setiap hari bersedekah, tidak mau lepas sedekahnya dalam 1 hari. Sebelum tidur berpikir-pikir dulu, sejak aku bangun tadi sudah pernahkah aku bersedekah? Kalau belum bersedekah tidak mau tidur matanya, pergi mencari orang-orang yang bisa dikasih sedekah. Kalau tidak dapat orang-orang yang bisa dikasih sedekah karena pada tidur semua, atau tidak ada sama sekali yang bisa disedekahkan, maka inilah menjadi alternatifnya. Turun di bawah kolong rumah, buka bajunya, sedekahkan dirinya untuk digigit oleh nyamuk. Masya Allah. Kan yang ini bagaimana? Bakar baygon. Kita ini bakar baygon. Bukan nyamuknya disedekahi, diracun nyamuknya. Saya bilang, ya Allah, jauhnya kita ini
dari orang-orang sufi seperti memang tantangannya tidak sedikit, perjuangannya bukan ringan untuk menjadi seorang sufi. Banyak orang mengklaim dirinya sufi. Sufi bagaimana? Coba lihat dulu. Hal-hal yang macam ini pernah dia lakukan. Puasanya berapa hari, baca Qur'annya berapa hari, salat sunatnya berapa hari, tidurnya kalau malam itu berapa jam. Nah, kalau lebih banyak tidurnya daripada tahajudnya, bukan orang sufi itu, orang kesasar. Ini dalam rangka dawam al-istimrar. Ya, ada amalianya yang rutin setiap hari. Ya. Begitu melihat matahari terbit, tidak akan dibiarkan matahari terbenam sebelum dia membaca Al-Quran sekian juz, sebelum ia bersedekah. Ya. Ataukah begitu melihat matahari terbenam, tidak akan dibiarkan matahari terbit kembali sebelum membaca Al-Quran sekian juz, ataukah bersedekah. Nah, jumlah sedekahnya tergantung kemampuannya. Yang jelas harus bersedekah. Apa yang disedekahkan ya juga tidak ditentukan, apa saja yang ada. Kalau tidak ada sama sekali yang bisa disedekahkan, itu tadi pilihannya. Ya, dirinya disedekahkan. Ya, untuk nyamuk-nyamuk itu, karena itu juga nyamuk adalah hamba Allah yang butuh makan. Jangan sampai masih ada nyamuk yang lapar, tidak bisa tidur karena kempes perutnya. Maka dia datang serahkan dirinya. Ya Allah, ya Allah. Coba lihat. Kemudian yang ketiga, di bulan Syawal ini ya, sedapat mungkin ya, hal yang ketiga ini juga tetap kita jaga, jangan sampai terlupakan ya, untuk silatul arham. Jadi as-siyam ad-dawam silatul arham. Silatul arham ya istilah yang artinya menyambung tali silaturahim. Ya, khawatir ada di antara kita yang silaturahimnya itu koslet, maka rahmat Allah itu akan koslet. Man qata'a rahman qata'ahu Allah, wa man wasala rahman wasalahu Allah. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan putuskan rahmatnya kepadanya. Siapa yang sambung tali silaturahimnya, maka Allah akan sambung rahmatnya kepadanya. Jadi silaturahim ini satu di antara penyebab terputus atau tersambungnya rahmat Allah kepada seorang hamba. Maka di bulan Syawal ini, betul silaturahim itu tidak ada waktu yang ditentukan sepanjang masa. Hanya saja himbauan ulama kita sebagian atau pada umumnya, sebaik-baik silaturahim itu sebelum datang Ramadan. Kalau tidak sempat, maka dilakukan pada bulan suci Ramadan. Kalau tidak sempat, maka dilakukan pada bulan Syawal. Nah, inilah bulan Syawal ini. Nah, kita berhalal bihalal. Halal bihalal maknanya apa? Halal itu 4 hurufnya. Lalu diantarai oleh huruf jar bi. Kemudian lagi halal, kemudian 4 hurufnya. Artinya apa? Nah, wahai orang-orang beriman, seimbangkanlah antara meminta maaf dengan memberi maaf. Meminta maaf dan memberi maaf. Ini makna yang kami terima dari almarhum Anregurutta Solusi Baco LC rahimahullah. Kenapa meminta maaf? Tidak ada orang yang tidak punya salah.
Sebaik-baik orang pasti ada salahnya. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera meminta maaf. Kullu da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka obatnya kesalahan itu adalah meminta maaf. Jadi kesalahan itu adalah penyakit. Nah, tapi meminta maaf itu adalah obatnya. Lalu dalam satu riwayat disebutkan ya, bukanlah kesalahan itu aib. Yang aib adalah orang yang keras kepala di dalam kesalahannya. Ya. Bukanlah kesalahan itu adalah aib. Yang aib adalah orang yang keras kepala di dalam kesalahannya. Artinya apa? Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, dia sesungguhnya salah tapi mau benar. Nah, ini yang aib ini. Sesungguhnya dia salah, tahu dirinya tapi tidak mau mengaku. Nah, maunya dia benar. Nah, inilah yang aib. Kalau kesalahan sesuatu yang biasa, manusia siapa yang tidak salah? Manusia siapa yang tidak salah? Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu adalah khata', orang-orang yang bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang segera bertaubat. Ini yang sepatutnya di bulan Syawal ini kesempatan. Selagi hawanya Ramadan masih ada, menyejukkan hatinya orang-orang beriman. Ya, 1 bulan hatinya disentuh oleh bulan Ramadan, insya Allah sejuk. Selagi sejuknya itu masih ada, maka datanglah cepat meminta maaf. Ya, semoga bisa dibukakan pintu maaf. Seimbangkan antara meminta maaf dengan memberi maaf, sehingga kita bisa saling memaafkan. Maka itulah arti halal bihalal. Inilah adalah semua 3 perkara yang sedapat mungkin menjadi perhatian, terutama di penghujung bulan Syawal ini atau sepertiga terakhir di bulan Syawal ini. Ya, kesempatan masih ada. Jangan kita sampai kehilangan kesempatan emas ini untuk melakukan minimal 3 amalan yang disebutkan tadi. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Hamba-hamba Allah yang beruntung, berhasil menjalin hubungan baik dengan Yang Maha Kuasa dan hubungan baik dengan sesama manusia. Duribat alaihim dhillatu aynama saqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Hablum minallahnya kita di bulan suci Ramadan itu yang paling banyak kita genjot, dan giliran masuk bulan Syawal maka jangan sampai melalaikan hablum minan nas. Kedua-duanya itu modal untuk selamat dari kehinaan dan modal untuk mendapatkan keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.